this perfect love. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Keluaran 20 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jangan membunuh. Kata jangan membunuh ini pendek, singkat, padat, jelas. Dan inilah perintah yang keenam. Perintah keenam ini jangan ditafsirkan sebagai larangan mutlak. Membunuh dalam arti mematikan, termasuk mematikan hewan. Sebab hukum Musa menganut yang namanya sistem kurban. Juga ada hukuman mati waktu zaman Musa. Dan bahkan ada perang, ya. Perang melawan orang Kanaan. Dan pasti ada terjadi pembunuhan di tengah-tengah itu. Jadi kata membunuh atau jangan membunuh itu jangan diartikan sebagai larangan mutlak. Karena kitab Keluaran pun juga dicatat oleh Musa. Mengenai yang namanya berdirinya kaum vegetarian atau ada kaum yang atau organisasi yang menentang perbudakan atau penganut paham perdamaian, itu tidak ada kaitannya dengan dasar perintah yang keenam. Yang dilarang adalah penumpahan darah orang yang tidak berdosa secara tidak sah. Secara umum kitab suci atau Alkitab tidak pernah menekankan kesucian. Melainkan manusia itu hidup khusus, ya. Penekanan Alkitab lebih khusus kepada hidup manusia karena diciptakan menurut atau serupa dengan gambar Allah. Kejadian 9 dan Roma 13 juga menuliskan bahwa pembunuh layak diganjar hukuman mati. Walaupun hukuman mati itu juga bisa diubah jika ada situasi-situasi yang meringankan. Oleh sebab itu ada yang namanya pengadilan. Ada hukum di situ. Sebab Allah sendiri juga melindungi pembunuh pertama. Allah tidak membunuh Kain. Dan asas yang dianut oleh manusia tentang kesucian hidup itu juga termasuk janin. Janin manusia yang sedang bertumbuh. Sebab pendapat sebagian besar orang Kristen adalah pro hidup, bukan pro pilihan. Pada waktu manusia diperhadapkan yang namanya pilihan, manusia pasti memilih hidup. Nah, bagaimana berusaha untuk mempertahankan hidup. Nah, sedangkan pandangan Kristen sendiri mengenai janin termasuk yang namanya menolak aborsi. Beberapa kasus itu dalam aborsi memang ada yang dirumuskan secara cermat dan hati-hati. Jadi penolakan aborsi itu adalah bentuk pro hidup. Kalau berani berbuat ya berani bertanggung jawab. Terus eksperimen terhadap janin juga ditolak. Ya, kita tidak pernah setuju mengenai hal itu.
Nah, di akhir-akhir zaman ini banyak sekali yang namanya eksperimen terhadap embrio. Ya, ada banyak hal mengenai hal itu. Berkaitan dengan perang, selama berabad-abad, pandangan kekristenan juga tidak pernah seragam. Para pendukung perdamaian menyatakan bahwa ajaran dan teladan Yesus itu melarang balas dendam. Tetapi mereka yang mendukung teori perang yang adil, mereka punya keyakinan, mereka juga mengutarakan bahwa perang itu dibenarkan jika merupakan pilihan terakhir. Semua usaha sudah dilakukan. Dan ada persyaratan dalam perang. Oleh sebab itu, kalau kita melihat saat-saat ini ada berita-berita tentang peperangan, perang pun juga punya persyaratan. Ada persyaratannya. Setiap peperangan pasti tidak boleh menggunakan yang namanya senjata pemusnah massal. Itu sudah ada hukum. Jauh sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi kalau kita menggali kebenaran Alkitab di dalam Matius 5 ayat yang ke-21 mengenai khotbah Yesus di bukit, itu berisi tentang perbuatan atau keinginan membunuh dan kata-kata yang menghujat atau kata-kata yang menghina. Hal ini sudah diutarakan di dalam Alkitab. Dan hal ini pula yang dituliskan pertama kali, yaitu dengan perintah ke-6, jangan membunuh. Karena Allah memang tidak suka pembunuhan. Allah tidak suka pertumpahan darah. Yaitu pertumpahan darah yang tidak sah atau tidak berdosa. Pertumpahan darah yang hanya karena ucapan kita, emosi kita, kebencian kita menumpahkan darah orang lain. Itu amat sangat dilarang dan itu melanggar perintah Allah yang ke-6. Yohanes juga menuliskan dalam 1 Yohanes 3. Setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia. Jadi maksud Allah dalam perintah yang ke-6, jangan membunuh, itu secara jelas ditujukan, apalagi dalam kehidupan masyarakat masa kini. Hanya mungkin karena masalah kecil dan sepele terjadi pembunuhan. Bahkan mungkin tidak ada masalah, terjadi kejar-kejaran dan pembunuhan. Tidak ada masalah yang begitu mendesak antara warga A dan warga B, atau lingkungan A dan lingkungan B, atau desa A dengan desa B, yang akhirnya terjadi korban darah. Berbeda dengan yang namanya kecelakaan. Terkadang kecelakaan juga menimbulkan korban. Tapi itu bukan pembunuhan, kecuali hal itu disengaja. Jadi makna yang Tuhan tegaskan, tujuan Tuhan tegaskan jangan membunuh, itu sudah mengatur kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Tuhan sudah mengingatkan di awal, jangan sampai membunuh.
Sekali lagi, hukum dan perintah yang Allah tuliskan adalah bukan untuk membatasi ruang gerak kita, tapi menjaga kita jangan sampai terjerumus dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati.